Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang, selamat beribadah di rumah Tuhan. Pada saat ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Marilah kita masuk ke hadirat Tuhan dengan bersaat teduh. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terselami. Keturunan demi keturunan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Kemuliaanmu yang agung dan semarak dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diberitakan dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Peringatan akan kebaikanmu yang besar akan dimasyurkan dan mereka akan bersorak-sorai tentang keadilanmu. Kebaktian hari ini kita alaskan dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya kasih dan damai sejahtera atas kita sekalian. Saudara, kita akan memuji Tuhan dengan bangkit berdiri, menyanyikan nomor lagu 26 dengan bangkit berdiri. Mulia bagi namamu. To God be the glory, karena kasihnya yang besar dan mengutus anaknya yang tunggal demi menebus dosa kita. Sehingga kita boleh diperdamaikan dengan Allah dan kita boleh hidup dengan bahagia karena pekerjaan Tuhan, karena kebaikan Tuhan dan kasih-Nya yang besar itu. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan tukang berdosa, ia rela disalib bagi manusia, terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antara anaknya. Namplah penebusan mulia baginya. Darah anaknya jadi penebusan, itu janjinya bagi yang percaya. Dan dosaku betapapun besarnya, yang menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antara anaknya. Namplah penebusan mulia baginya. Ketiga, ia mengajarkanku kebenarannya. Sungguh senangku di dalam putranya. Amat sukacita tiada bandingnya ketika aku melihat wajahnya. Pujilah, pujilah, dengan
terpujilah umat bergiranglah menghadap Allah di antara anaknya. Kenapa penebusan mulia baginya. Mari kita masuk ke dalam doa. Terpuji nama Engkau ya Tuhan, yang telah menolong kami semua, yang telah menebus dosa-dosa kami dengan mengutus anak-Mu yang tunggal, membayar hutang dosa kami yang begitu besar Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami boleh berdiri di hadapan-Mu. Itu karena anugerah-Mu Tuhan, itu karena kasih karunia-Mu yang cuma-cuma, yang tidak bisa kami bayar ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami datang memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami ingin memasyurkan nama-Mu yang ajaib. Kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami ingin hidup kami Tuhan memperkenan-Mu Tuhan. Kami ingin hidup kami dipakai oleh Engkau Tuhan. Kami ingin menjadi hamba-hamba-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Engkau utus Tuhan. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin. Amin. Dipersilakan duduk dengan hormat semuanya. Saudara, kembali saat ini kita akan masuki pembacaan bersahut-sahutan yang terambil di buku nyanyian kita nomor 37 bagian belakang. Saya persilakan kepada Ibu Lili untuk baca untuk kita semuanya. Tuhan yang suka mengampuni, aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkan hujan ke atasnya. Sebab kebutuhan roh Tuhan semesta alam yang akan bersayap. Orang Yehuda ialah tanaman kebenarannya. Dinantikannya keadilan, tetapi hanya ada keralihan. Dinantikannya kebenaran, tapi hanya ada kecemaran. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi sedemikian di atas bumi, demikianlah kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sekalipun dosa menjadi seperti biji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun warna merah seperti kayu sumba, akan menjadi putih seperti bulu. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak ditunggang-tunggang dan tidak berjiwa penipu. Amin. Puji Tuhan saudara untuk Tuhan yang mengampuni pelanggaran dan dosa kita. Dan saat ini saudara, kita kembali akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu nomor 45. Ku bernyanyi tentang Yesus, ku puji nama Dia. Nomor 45. Ku bernyanyi puji Yesus. 45. Why do I sing about Jesus? Hatiku bersuka cita karena Dia selamatkanku. Kasih-Nya amat ajaiblah yang menghapus dosaku. Ku bernyanyi puji Yesus.
Sekarang kita akan masuki kepada pengakuan iman rasuli. Mari kita melihat buku nyanyian kita 692, kita bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dari mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan kepada Naomi untuk doa syafaat bagi kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang ada dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali ya Tuhan, pada siang hari ini kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Tapi sebelum kami memasuki lebih jauh, Tuhan tolong ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dosa yang kami lakukan secara sadar maupun tak sadar. Baik itu dosa perkataan, perbuatan, dan pikiran kami. Sehingga doa kami tidak terhalang datang kepadamu. Oh Bapa yang dalam surga, kami juga teringat akan teman-teman kami pada siang hari ini tak sempat hadir bersama kami. Mungkin beralasan karena sakit atau kekurangan iman dan percaya mereka. Tuhan datang, Tuhan lawat mereka. Kalau dalam kekurangan iman, berikan mereka penghiburan Tuhan, sehingga mereka bisa sekali waktu teringat akan Engkau dan datang untuk sembah sujud di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Demikian pula yang terbaring sakit, Tuhan, tangan-Mu tidak terlalu pendek untuk menjangkau masalah mereka. Tuhan, ulurkan tangan-Mu dan berikan kesembuhan bagi teman-teman kami yang memerlukan kesembuhan. Demikian kami teringat akan saudari kami Kian yang ada di Indonesia, Tuhan. Kami juga senantiasa Tuhan memohon Tuhan kepadamu, biarlah Tuhan Engkau senantiasa campur tangan Tuhan. Engkau berikan dia kekuatan Tuhan. Engkau berikan dia satu kehidupan yang senantiasa bergantung kepadamu penuh ya Bapa. Kami tahu Tuhan dia fisiknya begitu lemah, tapi di dalam Engkau tak ada hal yang mustahil. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang berlaku 2000 tahun yang lalu tetap ada sampai saat ini. Oh Bapa yang dalam surga, kami juga berdoa akan gereja kami yang kecil ini Tuhan, di mana kami hanya sebagian kecil yang terhadir di sini Tuhan, dan di sini banyak tempat yang masih kosong Bapa. Kami percaya dengan iman kami Tuhan, Engkau akan mengirimkan Tuhan orang-orang yang belum mengenal Engkau untuk datang memenuhi tempat-tempat ini. Demikian kami yang ada saat ini Tuhan. Walaupun kami hanya sebagian sekecil, tapi biarlah Tuhan diberikan kami pertumbuhan iman dan percaya kami. Berikan kami Tuhan kekuatan Tuhan. Berikan kami saling menolong satu dengan yang lain, dan memberi kekuatan satu dengan lain. Kan kami berpegangan tangan untuk mencapai kehidupan yang kekal bersama Engkau. Tuhan, pakai kami semua menjadi alat dalam tangan-Mu. Kalau ada pertingkaian dalam kami juga Engkau hindari Tuhan. Biarlah senantiasa kasih-Mu yang senantiasa mempersatukan kami. Demikian pula kami berdoakan Bapak Gembala kami, Pak Saud. Biarlah Tuhan Engkau pakai dia dengan heranan ajaib. Sembunyikan dia senantiasa di belakang kaki salib-Mu yang kudus. Sehingga apabila dia sebentar akan menjadi saluran firman-Mu Tuhan, bukan keluar dari pribadinya, tapi keluar dari Engkau ya Bapak. Roh yang Engkau taruh dalam dia. Sehingga apabila firman akan diberitakan sebentar lagi Tuhan, kami semua Tuhan bisa menerima, dan kami bisa membawa berkat yang baru dari Engkau. Bisa kami bawa pulang ke dalam rumah kami, dan kami bisa memberitakan kepada teman-teman kami. Bapak, demikian juga dengan Ibu Susan, kami juga berdoa akan dia sebagai ibu, sebagai penolong, penopang bagi Pak Saud, dan sebagai hamba Tuhan. Engkau juga berkati dia, anak-anaknya Tuhan, pakai semua mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa hadir di dalam keluarga ini. Engkau mengetahui segala keberadaan mereka. Engkau mengetahui apa yang tidak kami ketahui. Untuk itu Tuhan, kami serahkan akan keluarga Ibu Gembala kami, Bapak Gembala kami dalam tangan kasih-Mu. Oh Bapa yang dalam surga,
Kami juga berdoa akan misi dan visi dari gereja kami. Tuhan, kami sebagai manusia hanya meminta, tapi semua dari semua Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Demikian pula kami sebentar lagi akan menghadapi Thanksgiving Tuhan. Berikan kami hari yang baru, hati yang baru, dan biarlah acara kami nanti akan kami rencanakan berjalan lancar Tuhan. Oh Bapak, kami juga teringat akan bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Saat ini Tuhan sedang menghadapi pemilihan umum Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberikan damai sukacita bagi Bapak pemimpin kami, presiden kami. Berikan dia senantiasa akal budi bijaksana, sehingga dia dalam merangkul semua ormas Tuhan, merangkul semua partai Tuhan, dia berlaku adil. Dan biarlah kali ini Tuhan pemilihan akan berjalan jangan sesuai dengan kehendak masing-masing, tapi biarlah terjadi dalam nama-Mu ya Bapa. Kami rindu Tuhan bangsa kami, Tuhan hidup damai sukacita dalam Engkau. Kami juga teringat akan para misioneri yang tersebar di seluruh dunia Tuhan. Berikan juga mereka kemampuan, berikan keberanian untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan berkati mereka dalam finansial mereka. Tuhan, kami tahu Tuhan di Indonesia banyak gereja yang masih teraniaya Tuhan. Tidak bebas Tuhan untuk memuji Engkau Tuhan. Memakai rumah ibadah. Tapi kami percaya Tuhan, sekali waktu Engkau akan memberikan negara kami satu kebebasan yang tidak terhalangi oleh siapapun. Itu kami doakan Tuhan siang dan malam. Biarlah semua ini terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami juga teringat akan bangsa negara Amerika yang dimana kami bertempat tinggal saat ini. Engkau juga berkati ya Bapak. Engkau juga berkati akan presiden yang sudah terpilih. Biarlah presiden ini dalam menjalankan tugas dan kewajibannya senantiasa takut akan Engkau. Tuhan, banyak sungguh yang hendak kami pinta daripada-Mu, tapi bibir mulut kami tak bisa menguraikan satu persatu. Kami hanya menyerahkan di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami doa sempurna. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Tuhan yang punya kerjaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita persiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Kita akan menyanyikan lagu 174. Pandanglah kepada Yesus. Seratus 174. Dosa takkan tekanmu.
di dalam terang kemuliaannya dunia akan menjadi hampa. Dalam terang kemuliaannya dunia akan menjadi hampa. Demikianlah nyanyian kita hari ini. Saat ini kita akan mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Saul. Kami persilakan. Shalom semuanya. Kita bersyukur hari ini kita kembali boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Mari kita sama-sama memperhatikan Alkitab kita yang diambil dalam Perjanjian Baru 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 8 dan 9. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 8 dan 9. Saya akan bacakan buat kita sampai ayat 12. 1 Petrus pasal 3 ayat 8 dan 9 sampai 12, demikian firman Tuhan. Kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikian firman Tuhan. Tema yang akan kita renungkan bersama, hidup dalam kasih dan perdamaian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu. Bukalah hati kami, supaya apa yang kami renungkan pada hari ini bukan hanya masuk dalam telinga kami kemudian keluar begitu saja, tetapi kami mau bersama-sama mempraktekkan firman Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, pakailah hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya, berikan hikmat yang daripada Tuhan, supaya firman Tuhan yang disampaikan jadi berkat, baik bagi dirinya yang menyampaikan, maupun bagi kami semua mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, belakangan ini kalau kita mendengar apa yang disebut dengan perang. Setelah perang Rusia, Ukraina yang belum selesai, muncul lagi perang Israel, Hamas, Palestina. Kita mendengar ada suara-suara yang menjerit. Kita mendengar ada berita-berita yang menakutkan. Dan muncullah respon dari orang banyak. Demo, unjuk rasa, boikot, dan sebagainya. Mereka marah, mengutuk. Mereka marah, kemudian juga mencaci maki dan sebagainya, semua muncul sampai mengharamkan barang-barang yang ada, saudara. Itu yang terjadi di dunia hari ini. Firman Tuhan berkata, di sini dikatakan oleh surat Petrus, dan akhirnya. Akhirnya itu juga boleh diartikan dengan tujuannya.
Apa tujuannya, saudara? Tujuannya ada 6. Coba kita hitung bersama. Pertama, hendaklah kamu seia sekata. Hendaklah kamu seperasaan. Hendaklah kamu mengasihi saudara-saudara. Hendaklah kamu menjadi penyayang. Hendaklah kamu menjadi rendah hati. Hendaklah kamu jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Saudara, sesungguhnya penganiayaan yang bakal terjadi, Petrus dengan bijaksana dia maparkan kepada umat atau orang-orang yang membaca firman Tuhan ini. Ada gambaran besar bahwa tujuan dari semuanya itu, akhir dari segala sesuatu. Dikatakan di sini, kalau di dalam bahasa aslinya itu diterjemahkan dengan akhir dari segala sesuatu. 1 Petrus ayat pasal 1 ayat 9. Coba kita perhatikan di situ. 1 Petrus pasal 1 ayat 9 di bagian depan Alkitab kita. Saya bacakan buat kita sekalian. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara, tujuan iman kita kepada Tuhan bukan kebaikan. Petrus tidak tulis demikian. Petrus dia katakan tujuan imanmu menjadi orang-orang baik, bukan. Tapi tujuan imanmu adalah keselamatan. Jadi orang Kristen hari ini bahwasanya akhirnya kita menjadi orang baik itu bukan tujuan utama iman. Tetapi dengan kita mendapatkan keselamatan daripada Tuhan, otomatis kita begitu menghargai anugerah Tuhan, begitu bersyukur kepada Tuhan, karena kita yang tidak layak dilayakkan, maka semestinya kita melakukan hal-hal yang baik. Semestinya kita melakukan hal-hal yang baik. Saudara yang saya kasih Tuhan, sekali lagi Petrus mengajarkan bahwa standar daripada orang percaya itu terlihat dari perilakunya. Perilakunya sehari-hari. Jadi saya sebagai orang percaya, standarnya adalah apa yang saya lakukan sehari-hari. Dan itu akan menjadi dampak, akan jadi pengaruh ketika saya bergaul dengan orang. Ketika saya berteman dengan orang. Orang tidak katakan percuma kamu ke gereja, toh tingkah lakumu gak lebih baik daripada kami. Percuma kamu ke gereja, toh kami ini lebih baik daripada kamu. Jangan sampai kalimat itu muncul karena standar yang dituntut oleh Petrus itu banyak. Ada 6 tadi kita lihat. Nah sekarang kita akan melihat satu persatu. Dari ayat 8 sampai 9, Petrus sebutkan, tadi saya ulangi lagi, seias kata, ada seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, rendah hati, dan tidak membalas. Artinya kalau terima yang jahat, bukan balas dengan kejahatan. Rasul Petrus, yang pertama, seia sekata. Disebut sebagai unity atau harmoni. Ini menjadi kebiasaan orang percaya, yaitu menjadi satu, pikirannya satu, emosinya satu, sekumpulan orang, tapi pikirannya satu, tujuannya satu. Waktu saya jadi guru sekolah minggu dulu, udah lama sekali lah.
kita kumpulkan anak-anak, kita main acara tebak-tebakan Alkitab. Misalnya kita katakan rambut, maka mereka akan buka Alkitab kata rambut, kemudian cari rambut satu bawa ke kita. Mereka menang. Batu, mereka buka Alkitab yang ada kata batu, ya, lalu bawa ke kita, sudah dapat ayatnya, bawa ke kita batu itu. Lalu waktu itu ada lewat orang yang jual pecel, ya, kita sebutlah misalnya contoh yang cocok, wanita. Mereka kejar perempuan itu, ibu-ibu yang jual pecel, sampai pecelnya itu jatuh, peheknya hancur. Kita mau ganti, saudara, ganti peheknya. Itu sehati tapi tidak berhikmat, karena tidak terpikirkan. Sehati tapi tidak berhikmat, seia sekata tapi tidak berhikmat. Nah, firman Tuhan katakan, jadilah kita sebagai orang percaya yang seia sekata. 1 Korintus 14:20 dikatakan, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pikiranmu. Ini kita pernah pelajari di Bible Study. Janganlah sama seperti anak-anak dalam pikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiran. Anak-anak yang jahat itu tanda kutip, kalau masih anak-anak kan sekedar nakal. Kalau anak-anak itu diam, namanya sakit, ya. Diam terus, gak goyang apa-apa kan sakit anak itu. Tapi kalau dia gerak sana, gerak sini, artinya dia itu semangat. Nanti jadi ibu mungkin yang pernah jaga anak, mungkin kalau saya lihat senang kalau anaknya itu siang hari bisa lari sana, lari sini, karena malamnya dia bisa tidur dengan nyenyak gitu. Tapi kalau diam gitu, malamnya malah gak bisa tidur dia mungkin, karena siang sudah pada tidur. Nah, jadi dikatakan jadilah kenakalan anak-anak, tapi harus dengan pemikiran yang dewasa. Saudara yang saya kasih Tuhan, kesatuan hati dalam melayani itu penting. Karena perlu ada satu fokus, satu pikiran, satu tujuan. Ada kegembiraan tersendiri, bukan dengan sungut-sungut. Itu sebabnya maka Petrus katakan seia sekata, satu paham, tidak salah paham, tapi satu paham. Seia sekata, fokus. Di situ tidak ada rasa curiga, tidak ada rasa sakit hati, karena seia sekata, sama-sama mau lakukan satu tujuan. Saudara, kalau seia sekata melayani itu sangat indah. Saya masih ingat ketika kita awal-awal memulai gereja kita, waktu itu mau ulang tahun, saya lupa keberapa, masaknya itu sampai bawa ke rumah, ya, rame-rame kerjakan sampai tengah malam. Gak ada yang bilang capek, gak ada yang bilang sakit pinggang, gak ada yang bilang gak mau lagi begitu, gak. Tapi kerjakannya dengan sukacita karena tahu ada tujuannya. Seia sekata, sama-sama pengen lakukan. Capek gak? Capek. Habis waktu gak? Habis waktu. Tapi semuanya lakukan dengan penuh sukacita. Itu seia sekata. Nah, kerinduan Petrus punya anak-anak Tuhan seperti demikian. Ada kesungguhan hati, tujuan. Dalam Filipi 2 ayat 1-2. Saya bacakan ya. Jadi
Karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh dan kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri atau puji-pujian yang sia-sia. Itulah bentuk kesehatian, kesetiaan yang kita rindukan. Selalu ada semangat seperti itu, terus menerus, tidak pernah berhenti. Saudara yang saya kasih Tuhan, ketika Petrus dan Paulus melihat kalau ada pengikutnya yang bermasalah, dia menasehati. Misalnya, dia bertemu dengan orang yang bernama dalam Filipi 4 ayat 2, Euodia dan Sinteke. Ada dua nama, Euodia dan Sinteke. Mereka itu bertengkar, gak tahu masalahnya apa. Kurang jelas menurut penafsir, karena mereka itu mungkin merebut dipuji. Jadi terjadi pertengkaran. Lalu Paulus minta siapa? Dia minta satu orang yang namanya Sunsugos untuk datang bersama-sama memberikan pengertian kepada Euodia dan Sinteke. Dia mau anak-anak Tuhan tidak salah paham, tapi satu paham, seia sekata. Dengan demikian ada sukacita, dengan demikian ada kasih, dengan demikian ada satu tujuan. Kalau tidak sama tujuannya, tidak ada sukacita. Saya dengar dari kesaksian salah seorang menteri yang sekarang dicalonkan jadi wakil presiden. Dia katakan sebelum dia dicalonkan jadi wakil, rapat kabinet itu senang sekali, ada seluruhnya, ada sukacita. Tapi begitu dia sudah dicalonkan dan sudah mengetahui jelas siapa ikut siapa, siapa ke partai mana dan sebagainya, atau ada yang sudah mulai geser, sekarang rapat tegang katanya. Tegang sekali, gak ada seluruh lagi. Masuk ke meja rapat tinggal tulis yang penting-penting, gak kongko-kongko lagi, gak ada sukacita lagi. Itu kalau tidak seia sekata. Nah saudara yang saya kasih Tuhan, jadi seia sekata itu pikiran yang sama, satu tujuan, tidak ada kepentingan diri sendiri, maka melahirkan sukacita. Itu nasihat Rasul Paulus. Dengan demikian di dalamnya ada kasih, hidup dalam kasih. Yang kedua kata apa saudara? Coba cari saudara, tadi saya sudah sebutkan. Apa? Yang kedua, saya bacakan buat saudara ya. Dan akhirnya hendaklah kamu seia sekata. Yang kedua, seperasaan. Seperasaan itu diterjemahkan dengan kata simpatik. Simpatik itu apa? Kan sering kita tulis kalau ada yang berduka cita, turut bersimpatik. Simpatik itu artinya saya turut merasakan apa yang kamu rasakan. Simpatik. Merasa sedih kalau ada orang-orang yang bersedih. Merasa senang kalau ada orang-orang yang berhasil. Itu seperasaan. Merasa sakit kalau ada di antara anggota tubuh Kristus yang sakit. Ibrani 4 ayat 15. Coba kita harus baca ini. Ibrani 4 ayat 15. Saya bacakan buat kita sekalian. Ibrani 4:15 firman Tuhan berbunyi,
demikian. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama seperti kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saudara yang berbicara tentang Yesus, dia adalah Tuhan, supaya dia dapat merasakan apa yang dirasakan oleh manusia, maka dia harus jadi manusia. Maka dia jadi manusia, merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Ketika manusia merasa hidup dalam penderitaan, Yesus sudah merasakan seperti itu. Ketika ada penghinaan, Yesus merasakan ada penghinaan. Ketika ada orang yang menolak, Yesus merasakan ada yang menolak. Ketika ada bencana alam terjadi, Yesus merasakan ada badai mengamuk dan sebagainya. Yesus merasakan itu semuanya. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, dengan Yesus merasakan seperti itu, maka dia merasakan apa yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Nah, Petrus mengajarkan pada kita harus seperasaan kalau mau hidup dalam kasih. Harus seperasaan. Artinya simpati, peduli, ya peduli. Itu sebabnya saudara yang saya kasih Tuhan, saya ingin kita ini makin hari makin bertumbuh, makin dewasa. Walaupun mungkin kita sibuk, walaupun mungkin kita punya banyak kerjaan dan sebagainya, tapi untuk Tuhan mari kita utamakan. Supaya kita masing-masing punya satu parameter, satu standar. Oh, akhir tahun ini saya harus lakukan ini untuk Tuhan. Paling sedikit saya harus lakukan untuk Tuhan. Di Thanksgiving ini saya mesti mengajak orang ini datang ke sini untuk beribadah bersama. Di Natal ini saya harus mengundang dia datang bersama-sama beribadah. Ada target. Apa yang kita lakukan, itu ada targetnya. Sama-samalah kita doakan supaya Tuhan memberikan kita hati untuk merasa simpati. Karena kita kalau tidak merasa simpati, artinya kita membiarkan orang itu jatuh ke dalam dosa. Tidak pernah merasa care kepada orang tersebut. Teman kita mau ke gereja, terserah dia. Teman kita mau buat dosa, terserah dia. Teman kita mau hancur-hancuran, terserah dia. Selama kita masih bisa tolong, kita tolong. Kita nasihati, kita bantu. Kalau tidak bisa, apa boleh buat. Kadang kita bukan tidak mau menolong, tapi kita tidak sanggup untuk menolong. Kita serahkan pada Tuhan, doakan supaya Tuhan menolong. Bisa demikian juga, daripada kita tidak lakukan apa-apa, bukan? 1 Korintus 12 ayat 26. Mari kita baca. Ini pernah kita pelajari. 1 Korintus 12 ayat 26. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Ini firman Tuhan, saudara. Jadi kita ini satu tubuh. Kalau di sini ada orang, salah satu anggota kita, dia sukses, kita merasa bangga karena di persekutuan kita ada orang sukses berhasil. Maafkan kalau ada yang jatuh dalam dosa, kita sedih, merasakan itu semuanya. Kalau ada yang sakit, kita juga merasa sedih, bukan? Merasakan itu. Karena satu tubuh, semua turut menderita. Ketika kelingking kita terjepit atau tergores pisau waktu mau masak misalnya, gak mungkin tangan yang lain marah-marah terus atau pukul-pukul kelingking itu. Dia akan elus dia, kasih obat, bersihkan, bungkus dia. Kalau sakit lagi dia akan jaga, pelihara baik-baik sampai dia sembuh.
Karena satu tubuh. Demikian juga kita semuanya, saudara. Yang ketiga, yang disebut dengan kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan, mengasihi saudara-saudara. Saudara, hari ini kita bisa menemukan, termasuk orang percaya yang kita kenal barangkali, ada hubungan masalah dengan saudaranya. Gak perlu jauh-jauh, tapi dengan sesama saudara. Kandung pun ada, saudara. Ada yang masalah warisan yang dibagi tidak merata. Terjadi pertengkaran. Bahkan ada yang orang tuanya belum mati sudah minta warisan juga ada. Seperti ada dalam Alkitab. Roma 12 ayat 9 sampai 11. Coba. Roma 12 9 sampai 11. Roma 12 9 sampai 11 saya bacakan untuk kita. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat, lakukan yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kasih itu bisa pura-pura, saudara. Pura-pura salaman, pura-pura ngomong, pura-pura kongko-kongko, kelihatannya baik. Tapi enggak baik. Kelihatannya baik-baik saja, tapi tidak baik-baik saja. Sesama saudara juga bisa. Jadi firman Tuhan katakan, hendaklah kamu saling mengasihi. Sebagai saudara, saling mendahului. Saling mendahului ini yang menarik, saudara. Sama dengan saling mengalah. Kalau orang yang pura-pura itu berarti ada maunya. Pura-pura sabar bisa gak? Bisa. Tapi dalam hatinya jengkel sekali. Pura-pura sabar. Apa namanya itu istilahnya? Mencari supaya orang lihat gitu. Jadi pura-pura. Dalam sebuah video, ini hanya cerita. Dalam sebuah video, ada seorang bapak bersama seorang ibu. Dia itu mau tes anaknya itu benar-benar tidur atau tidak. Jadi pulang ke rumah, mungkin anaknya minta supaya digendong. Anaknya itu pura-pura tidur. Jadi si papa bilang sama istrinya bilang demikian. Dia bilang, "Ma, biasanya kalau orang yang sudah tidur, yang benar-benar tidur, kita angkat tangannya, dia gak akan turunkan." Lalu si papa itu angkat tangan anaknya, si anak gak turunkan, saudara. Dia tetap begini anaknya, dia sedang tidur tapi begini. Berarti dia pura-pura tidur. Anak-anak saja bisa pura-pura tidur. Alkitab mencatat mengasihi tidak bisa dengan pura-pura. Mengasihi harus dengan tulus, sungguh. Mana lebih gampang mengingat kesalahan lain atau mengingat kebaikan orang lain? Rasanya kita lebih gampang mengingat kesalahan orang lain daripada mengingat kebaikan orang lain. Gak tahu karena usia, walaupun masih muda, kalau saya pergi ke Costco atau ke airport, kalau parkirannya itu tidak benar-benar difoto atau tidak benar-benar dihafal, nanti keluar lupa di mana. Pernah dulu waktu punya 2 mobil, waktu keluar cari mobil gak ketemu. Rupanya saya pergi ke sana bukan naik Toyota Sienna, tapi naik Honda Accord. Dia gak ketemu gitu ya. Cari dari jauh mana, mobilnya mana. Gak ada, waktu itu masih punya 2.
Saudara, suatu hari ada seorang ibu, dia pergi ke mall. Seorang istri, dia pergi ke mall. Tiba-tiba dia kaget. Kenapa kunci mobilnya itu gak ada di kantongnya? Dia bilang, gawat nih, pasti akan dimarahi suami saya. Pasti ketinggalan di mobil. Karena mobil itu punya kunci otomatis terkunci nanti. Pasti saya akan dimarahin lah, diomelin katanya. Cepat-cepat dia keluar dari mall itu, menuju ke parkiran. Dia cari sana sini, gak ketemu mobilnya. Dia lapor ke Satpam. Satpam tanya, mana kartunya, tiket untuk parkir? Hilang juga katanya. Mungkin ketinggalan di mobil, dan mobilnya gak ada sekarang. Cepat-cepat lapor polisi. Dia telepon ke polisi, dia lapor polisi, nomor sekian-sekian itu hilang. Tolong dicari. Kemudian dia telepon suaminya. Dia bilang, suamiku, tolong jemput aku. Kenapa? Suaminya bilang, mobil saya hilang. Suaminya ketawa-ketawa. Kenapa ketawa? Sudah mobil hilang, ketawa lagi. Ya, mobil saya hilang katanya, saya sudah lapor polisi. Sekarang saya lagi serius, kamu main-main lagi. Bukan untuk humor sekarang katanya. Bukan untuk masa-masa ketawa. Suaminya bilang sama dia, istriku, tadi saya yang drop kamu ke mall. Jadi mobilnya ada di saya gitu. Kamu gak bawa mobil. Ya udah kalau gitu. Marahnya gak dihenti ya. Sekarang jemput saya. Suami bilang, tunggu dulu, saya gak bisa jemput kamu. Kenapa? Ya kalau saya keluar nanti saya tangkap polisi, karena kamu sudah lapor polisi. Cepat kamu telepon polisi, batalkan dulu laporanmu. Nah saudara, kalau mobil saja gampang kita lupa, mengapa kesalahan orang lain tidak gampang kita lupa? Marilah, biar mobil kita ingat, kesalahan orang lain kita lupa, gak apa-apa. Saudara yang dikasih Tuhan, Roma 12 ayat 18, firman Tuhan menarik, bunyinya demikian. Sedapat-dapatnya, kalau itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Itu firman Tuhan. Ya karena yang ngambil keputusan kita sendiri, bukan orang lain tekan kita. Kita sendiri, berarti kalau kita tidak mau damai berarti kita yang putuskan. Firman Tuhan katakan, kalau itu merupakan keputusanmu, cepat-cepat lakukan. Yang keempat saudara, penuh kasih sayang. Penuh kasih sayang ini diterjemahkan dengan belas kasih, baik hati, lembut. Saudara, orang yang berbicara dengan kata saja, nada itu beda, sudah berubah. Ada tamu datang, kita bilang silakan masuk. Itu berarti kita sambut dengan lembut. Kata ini dipakai untuk penyambut. Silakan masuk. Tapi kata yang sama, tapi nadanya beda, orang masuk, silakan masuk. Nah, sudah beda gitu ya. Padahal katanya sama. Hanya nadanya berubah. Saudara dikasih Tuhan, di dalam Efesus pasal 4:32 dikatakan, tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mengampuni ini diterjemahkan, boleh diterjemahkan dengan kemurahan hati. Waktu Yesus keliling kota dan desa, saudara, di Matius 9 ayat 36 dan seterusnya, dia melihat orang banyak, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Nah itu lemah lembut. Karena mereka lelah terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Rasa ibah membuat dia menyembuhkan orang sakit. Dia bukan sekedar ngomong, kasihan ya orang itu. Kan sering kita bilang gitu.
kasihan deh orang itu gitu. Hanya ngomong dari jauh kasihan gitu. Gak ada pengaruhnya apa-apa ke dia gitu. Kasihan gitu. Matius 15 ayat 32. Firman Tuhan katakan, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu, kata Yesus. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak punya makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan, kata Yesus. Lalu disuruh muridnya kasih mereka makan. Sibuklah bagian konsumsi, gak ada pula bagian konsumsi waktu itu. Yesus juga memberikan penglihatan kepada orang yang buta. Jadi dia bukan hanya kedar kasihan ya kamu buta, hati-hati ya. Tapi dia menolong, turun tangan. Saudara, sebagai umat Tuhan yang percaya, kita anak-anak Tuhan, mari kita juga mengenakan, sama-sama kita belajar mengenakan diri kita itu dengan belas kasihan. Kita perlu belas kasihan dalam hidup kita, perlu kesabaran, perlu memaafkan, perlu mengampuni, perlu melakukan dengan penuh kasih, bukan terpaksa, dengan sungguh, bukan pura-pura. Saudara, saya tantang kita sekalian, kalau hari sampai detik ini, kalau kita masih ada orang yang kita musuhi, tanda kutip, damailah. Mau tunggu kapan? Mau tunggu dipanggil Tuhan? Gak sempat lagi berdamai. Kita pikirkan itu, saudara. Betapa indah kalau ada perdamaian itu, bukan? Yang kelima, saya cepatkan, rendah hati. Rendah hati itu di dalam Roma 12 ayat 3 ayat 13 itu dikatakan hospitality. Karena ini ajaran Petrus, Paulus juga mengajarkan demikian, memberi tumpangan, menyambut. Tugas menerima tamu di gereja itu perlu dengan rendah hati. Saudara, kalau pergi ke gereja, si penyambutnya itu sombong-sombong, mungkin gak sempat masuk, saudara pulang. Jadi perlu rendah hati. Kalau kita mau menyambut orang ya rendah hati. Orang datang, oh kita rendah hati, kita gak sombong. Kita familiar ke dia gitu. Kita merasa care ke orang itu. Ada tanya-tanya. Tapi bukan terlalu banyak tanya. Hampir orang itu merasa risih gitu. Tinggal di mana, alamatnya di mana, umur berapa, anak berapa, cucu berapa, hobi apa, dan sebagainya. Bukan begitu. Saudara, rendah hati itu seperti oli mesin. Seperti oli mesin dalam mobil kita. Mobil kita perlu oli yang begitu lembut supaya yang keras-keras itu saling bergesekan, tidak masalah. Karena ada olinya, ada oli. Hidup yang rendah hati kalau ada oli dalam hidup kita itu, walaupun ada gesekan, ada keras dalam kehidupan kita, kita tetap tenang. Kenapa? Karena olinya begitu lembut. Kalau gak ada oli, bahaya. Makin lama makin tipis. Kayak ban kita itu kalau makin lama makin tipis, lama-lama akan ganti yang baru. Rusak. Yang terakhir, dikatakan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan firman Tuhan mengajarkan sebenarnya membalas kejahatan dengan kebaikan. 1 Tesalonika 5 ayat 15, kalau saudara sempat baca, firman Tuhan berbunyi demikian. Perhatikanlah supaya jangan ada yang membalas jahat dengan jahat, tapi usahakanlah senantiasa yang baik. Tapi kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Membalas dengan kebaikan. Hari ini kita mendengar suara-suara meneriakkan membalas dengan kejahatan. Orang katakan terkutuklah dia. Orang katakan apa? Boikot mereka.
Orang katakan apa? Haramkan mereka. Orang katakan apa? Binasakan mereka. Lenyapkan mereka. Semua kata-kata yang sangat-sangat mengerikan, bukan? Tapi firman Tuhan mengatakan pada kita, ampunilah mereka. Kasihilah mereka. Berkatilah mereka. Bukan mengutuk. Saudara, Presiden Afrika namanya Nelson Mandela ya. Dia pernah dipenjarakan sebelum jadi presiden. Di penjara itu dia disiksa. Di penjara itu dia dihina. Dia dikencingi, maafkan saya. Dia dikencingi oleh sipir penjara itu, masukkan dalam sebuah gelas, suruh dia minum. Betapa dia menderita di penjara itu, Nelson Mandela. Dalam sejarah hidupnya ketika tahun 1994 sampai 1999 dia terpilih jadi presiden, dia panggil kembali sipir penjara yang pernah kasih dia minum kencing itu. Apakah dia dihukum? Apakah dia dibunuh? Apakah dia dimasukkan dalam penjara? Tidak, saudara. Dia panggil kembali, dia katakan, saya memaafkan kamu. Saya mengampuni kamu. Luar biasa. Itu Nelson Mandela. Saya tidak tahu dia agama apa, tadi kemarin saya gak sempat cek. Tapi yang saya tahu adalah Yesus lakukan demikian. Waktu dia berada di atas kayu salib, orang-orang yang menyalibkan dia, orang-orang yang menelanjangi dia, mengambil semua daripada dia, yang menghancurkan dia. Dia katakan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat. Nah saudara, kalau Yesus, Nelson Mandela, seorang presiden, dia bisa lakukan seperti itu, siapa kita yang masih menyimpan kebencian, yang masih menyimpan dendam pada orang lain? Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Tuhan Yesus mengorbankan diri atas kayu salib untuk kita, supaya kita mengasihi Dia dan mengasihi orang lain. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kepada kami kasih. Karena dalam kasih itu memberikan perdamaian. Dengan demikian kami harus mengampuni, kami harus sabar, kami harus belajar mengalah, kami harus belajar berkorban. Tuhan tolong kami. Kami tidak mau berkeras hati mempertahankan gengsi kami, sehingga kami di dalam hidup punya orang-orang yang kami benci sampai hari ini, tidak pernah habis-habisnya, tidak pernah berhenti. Oh Tuhan, kami tidak tahu mau bawa sampai kapan. Kami tahu itu beban berat. Tuhan, ampuni kami Tuhan, tolong kami supaya kami boleh lepaskan beban berat ini, supaya kami bisa kerjakan tugas-tugas yang lain dengan lebih leluasa. Tuhan Yesus, berkatilah setiap jemaat di tempat ini Tuhan. Baik pekerjaan mereka, kesehatan mereka, keluarga mereka, dan kehidupan rohani mereka. Dan berkati hamba-Mu juga yang menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita mengucap terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kita dengar hari ini. Mari saat ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita akan memuji Tuhan nomor 212, Hidup bagi Yesus. Living for Jesus. Persembahan akan dijalankan pada ayat kedua nyanyian. Persembahan hari ini akan dijalankan oleh saudara Teddy ya. Hidup bagimu, serahkan diriku, seluruh hidupku perkenankanmu, dan ku mau setia turut kehendak-Mu.
ikut Tuhanku. Oh Yesusku, oh Yesusku Tuhanku, ku serahkan diriku, karena Tuhan sisakan untuk menebusku, dan Engkaulah Tuhanku, tinggal di hatiku sepanjang umur hidupku. Ku serahkan bagimu. Kedua, hidup bagimu yang disalibkan, mendamaikanku dengan Allahku, dan ku bersyukur Kau memanggilku. Oh Yesus Tuhan, ku serahkan hidupku untuk menebusku, dan Engkaulah Tuhanku, tinggal di hatiku sepanjang umur hidupku. Ku serahkan bagimu. Ketiga, hidup bagimu, semua milikku, segenap hati ku muliakanmu, ku rela tanggung segala derita, ku kan diberi hidup yang kekal. Oh Yesus Tuhanku, ku serahkan diriku, Kau rela disalibkan untuk menebusku, dan Engkaulah Tuhanku, tinggal di hatiku sepanjang umur hidupku. Ku serahkan bagimu. Keempat, kita bangkit berdiri. Hidup bagimu sepanjang hidupku, senyum wajahmu ini milikku. Ku mau mencari domba yang sesat, bawa mereka ke pelukanmu. Oh Yesusku Tuhanku, ku serahkan diriku, Kau rela disalibkan untuk menebusku, dan Engkaulah Tuhanku, tinggal di hatiku sepanjang umur hidupku. Ku serahkan bagimu. Mari doa persembahan. Saya persilakan untuk tadi untuk doa persembahan bagi kita semua. Amin. Mohon dipersilakan duduk kembali. Datang mensupport acara ini, ajak teman-teman juga support acara ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan doksologi, kemudian doa berkat. Terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk. Kita ada waktu untuk latihan.